Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembelajaran pada video kali ini, yaitu siklus akuntansi dan jurnal koreksi. Ada 9 siklus akuntansi yang wajib ya. Dimulai dari analisis transaksi bisnis. Selanjutnya transaksi dilakukan penjurnalan, lalu diposting ke buku besar, lalu dibuat neraca saldo, lalu jurnal penyesuaian, lalu neraca saldo setelah disesuaikan, lalu buat laporan keuangan ya, 5 laporan keuangan terdiri dari laba rugi, retain earning ya, laba ditahan atau perubahan ekuitas, posisi keuangan, laporan posisi keuangan atau neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Lalu posting dibuat dulu jurnal penutup, lalu diposting ke buku besar, baru kita siapkan neraca saldo setelah penutup, di mana pada tahap ini ya, seperti video sebelumnya, pada tahap ini akun yang ada hanya akun real account. Nah, begitu ya. Oke, ini tahap nih. Ini flashback aja, nggak detail bahasanya. Dimulai dari analisis bisnis transaksi, kita analisis. Misalnya ya, yang pertama adalah misalnya transaksi penyerahan modal oleh pemilik gitu ya. 10.000. Oke, berarti penyerahan modal berupa uang kas, berarti cash bertambah. Lalu modalnya itu berupa share capital, saham. Maka cash bertambah dan share capital bertambah. Misalnya equipment 5.000. Berarti ini pembelian peralatan di kredit. Utangnya bertambah. Cash-nya bertambah 1.200. Unearned service revenue bertambah. Artinya di sini kita menerima uang muka. Lalu cash-nya berkurang. Equity berkurang. Artinya beban bertambah. Berarti ada pembayaran beban, biasanya bisa saja beban gaji, bisa beban utilitas, bisa beban beban reparasi, beban pemeliharaan bisa. Lalu yang keempat, ada utang yang bertambah dan equity yang berkurang karena bertambahnya expense. Ini biasanya ada di jurnal penyesuaian biasanya, tapi tidak menutup kemungkinan ada juga di jurnal umum. Misalnya diterima tagihan dari dari tukang listrik misalnya, untuk beban listrik ya, berarti beban listrik bertambah. Kalau beban listrik bertambah artinya mengurangi ekuitas, lalu kita tidak langsung bayar, berarti kita catat sebagai utang usaha atau account payable, seperti itu, bertambah juga, seperti itu ya. Oke, setelah itu kita catat apa yang kita analisis tadi, dicatatlah ke jurnal. Setelah dicatat ke jurnal, kita posting ke buku besar. Setelah diposting ke buku besar, jadi di buku besar kan seperti ini nih. Akun, debit, kredit, balance, saldonya, debit, kredit. Di kolom paling bawah adalah kolom saldonya. Nah, saldo inilah yang akan dipindahkan ke neraca saldo. Jadi saldo di tiap akun di buku besar adalah saldo yang akan dipindahkan ke neraca saldo. Nih, jadi misal ini ledgernya cash, yaitu ada di debit, nah di sini 15.200 ya. Artinya di buku besar ada balance sebesar 15.200. Nah, pindahkan ke sini. Begitu juga untuk supplies, prepaid insurance, equipment notes payable, account payable, unearned service revenue, share capital ordinary, retain earning-nya 0, ada dividen dan service revenue. Kenapa 0? Mungkin saja ini baru
Oktober ini adalah tahun operasi pertama. Berarti baru buka, sehingga laba ditahannya itu belum ada. Selanjutnya kita buat jurnal penyesuaian, ya. Jurnal penyesuaian lalu posting ke buku besar lagi. Posting ke buku besar. Setelah kita posting ke buku besar, kita ambil lagi saldo akhir. Berarti kolom paling bawah itu dipindahkan ke neraca saldo setelah penyesuaian. Di neraca saldo setelah penyesuaian ada beberapa akun yang saldonya berubah karena adanya penyesuaian. Setelah itu apa? Nah, setelah adjusted trial balance, kita bisa langsung melakukan penyusunan laporan keuangan. Jadi, saldo yang ada pada adjusted trial balance dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Ini ya, mulai dari income statement bisa diambil angkanya angka service revenue dan expense dari adjusted trial balance. Lalu retained earning. Retained earning bisa kita dapatkan di kolom retained earning pada adjusted trial balance. Ya. Nanti di sini dihitung nih, misalnya Oktobernya ada berapa, lalu ditambah oleh adanya less net income, lalu dikurangi dengan adanya dividen. Nanti didapatlah nilai akhir dari retained earning. Nah, nilai akhir dari retained earning ini adalah nilai yang akan dipindahkan ke statement of financial position section equity. Jadi di equity kan ada share capital ordinary berapa, lalu retained earning-nya berapa. Nah, retained earning ini diambil dari nilai retained earning yang ada pada laporan retained earning statement, bukan dari adjusted ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita buat jurnal penutup ya. Kita buat jurnal penutup untuk menutup akun-akun nominal, akun-akun sementara, yaitu akun pendapatan, akun beban, lalu income summary, dan dividen. Nah, itu ya. Selanjutnya, kita siapkan neraca saldo setelah penutup. Jadi, setelah dibuat jurnal penutup, jadi tadi tahapannya dibuat jurnal umum, lalu diposting ke buku besar, lalu dibuat ke neraca saldo, lalu penyusunan jurnal penyesuaian, diposting lagi ke neraca ke ledger, setelah itu dibuat lagi neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, setelah ini dibuat jurnal penutup. Setelah dibuat jurnal penutup, kita posting lagi ke buku besar. Sehingga pada tahap ini, akun-akun nominal seperti pendapatan, beban, dividen, dan income summary akan bersaldo 0. Sehingga pada tahap ini, hanya ada akun real yang terdiri dari aset, liabilitas, dan ekuitas. Jumlahkan debit dan kreditnya berapa? Hasilnya harus balance. Oke. Selanjutnya adalah jurnal koreksi. Nah, pada jurnal koreksi ya, jurnal koreksi ini bukan mandatory step ya. Tapi tahap yang bukan bisa dihindari, tapi tahap yang seharusnya dihindari. Karena kalau bisa ya, maksudnya gini, kalau bisa ya janganlah ya, masa ada jurnal koreksi, berarti kan gini, kalau ada jurnal koreksi berarti ada kesalahan gitu ya. Jadi apa poinnya? Poinnya, jurnal koreksi itu tidak perlu dibuat apabila catatan akuntansi bebas dari kesalahan. Oke, berarti kalau ada kesalahan, jurnal koreksi dibuat. Berarti kalau ada jurnal koreksi, berarti ada kesalahan. Maka dari itu, disebut bahwa jurnal koreksi itu adalah tahap yang harus dihindari, harus kita hindari. Karena kalau ada jurnal koreksi tadi, berarti ada kesalahan. Nah, gitu ya poinnya. Dan jurnal koreksi ini dibuat kapanpun.
kapanpun ketika kesalahan ditemukan. Jadi setiap ada kesalahan yang ditemukan, maka jurnal koreksi dibuat. Dan ingat, jurnal koreksi harus diposting sebelum dilakukan jurnal penutup. Berarti sebelum masuk ke tahap penutupan, Anda sudah harus melakukan pengecekan apakah transaksi telah dicatat secara benar. Oke. Kalau ada yang salah nominal atau salah akun, maka silakan dibuat jurnal koreksi lalu diposting. Sehingga setelah diposting, saldo akhir dari masing-masing ledger tersebut dipindahkan ke neraca saldo setelah dikoreksi, ya. Lalu baru dibuat laporan keuangan. Setelah itu baru dilakukan proses penutupan. Demikian. Ada dua cara dalam melakukan correcting entry, dalam melakukan jurnal koreksi. Ya, cara pertama adalah kita analisis nih. Apa jurnal yang benar, apa jurnal yang salah, incorrect entry-nya. Yang kedua, jurnal yang benarnya bagaimana? Oke. Pada tahap pertama, ini adalah jurnal yang kita catat, yang salah nih. Jurnal yang dicatat. Tahap kedua, ini adalah kita hanya membuat jurnal yang benar itu seperti apa. Jadi tidak dicatat ya. Baru yang ketiga, correcting entry. Nah, jurnal koreksinya. Jadi dibandingkan antara jurnal 1 dan jurnal kedua, barulah dibuat correcting entry. Bukan ini yang dibuat. Nah, kalau Anda mau membuat jurnal kedua, maka masuk ke cara kedua. Ini caranya. Yaitu membalik jurnal yang salah. Nih, jurnal yang salah posisinya dibalik. Yang di debit diubah ke kredit. Yang di kredit diubah ke debit. Lalu buat jurnal yang baru. Jurnal yang baru di sini maksudnya jurnal yang benar. Sehingga, jurnal yang baru. Jurnal baru yang kedua. Jadi kita tidak perlu membuat jurnal ketiga. Jadi ada dua pendekatan. Bisa menggunakan cara pertama yang ini atau cara kedua. Yaitu membalik jurnal yang salah dan membuat jurnal baru yang benar. Oke? Nih. Misal nih, di sini kita menggunakan pendekatan pertama. Mercato menjurnal dan memposting penerimaan kas dari piutang itu dengan mendebit cash dan mengkredit service revenue. Berarti apa? Yang jurnal yang salah yang dicatat adalah cash 500 pada service revenue 500 nih ya, sesuai dengan narasinya. Debit to cash and credit to service revenue. Lalu yang benarnya apa? Yang benarnya karena on account berarti menggunakan account receivable. Ya. Berarti cash di debit 500, account receivable di kredit 500. Kita lihat di sini, cash-nya sudah benar akunnya. Nominal sudah benar. Yang salah berarti service revenue. Kita ganti dengan account receivable. Caranya, service revenue dibuang. Caranya dipindahkan ke ke kolom debit. Berarti di sini nanti service revenue 500, account receivable berkurang 500. Nah, seperti ini. Contoh soal kedua. Misalnya pada cash kedua, pada tanggal 10 Mei, membeli peralatan secara kredit 4.500. Transaksi ini dicatat dengan mendebit equipment dan mengkredit account payable. Sudah benar akunnya. Tapi apa yang salah? Yang salah nominal. Seharusnya 4.500 dicatat 450. Nih, ini yang salah. Salahnya di nominal. Yang benarnya apa? Yang benarnya equipment 4.500, account payable 4.500. Maka bagaimana cara memperbaikinya? Maka kita harus menambah equipment. Kan kita sekarang sudah mencatat equipment 450. Bagaimana agar equipment-nya menjadi 4.500 dan account payable dari 450 menjadi 4.500? Berarti kita tambah 4.000
ya. Berarti equipment bertambah 4050, account payable bertambah 4050. Seperti itu. Oke, ini soalnya nih. Ada soal ya, langsung aja kita bahas. Yang pertama, dibayar beban gaji dengan mendebit supplies dan mengkredit cash 600. Nominalnya benar, akunnya supplies, bukan supplies. Karena kita bukan membeli perlengkapan, tapi membayar beban dan gaji. Artinya di debit adalah salaries and wages expense, di debit. Lalu supplies tadinya di debit. Karena salah berarti kita balik ke kredit. Berarti supplies di kredit 600. Berarti jurnalnya salaries and wages expense 600 di debit pada supplies di kredit 600. Selanjutnya a collection. Jadi ini penerimaan cash from client on account, artinya dari account receivable. Berarti pencatatannya ada penerimaan cash, berarti ada cash di debit, lalu penerimaan itu melalui piutang, berarti ada account receivable yang akan berkurang di kredit. Oke, cash benar, akunnya salah, kreditnya karena seharusnya yang digunakan adalah akun account receivable. Lalu nominalnya salah, seharusnya 3.000, dicatat 200. Berarti cash kita harus kita tambah. Cashnya ditambah dari 200 ke 3.000, berarti ditambah 2.800 di debit. Lalu service revenue salah. Kan posisi awalnya di kredit ya, dicatat. Berarti kita balik ke posisi kredit. Ke posisi debit, service revenue. Di debit 200. Selanjutnya, account receivable yang benar adalah 3.000 di kredit. Nah, berarti service revenue di debit 200, cash di debit 2.800, dan account receivable di kredit 3.000. Dan soal terakhir, pembelian perlengkapan secara kredit. Oke, berarti kita beli perlengkapan secara kredit, berarti akan muncul akun supplies di debit dan akun account payable di kredit sebesar 860. Tapi dicatat dengan mendebit supplies benar akunnya dan mengkredit account payable benar akunnya, tapi yang salah adalah nominal. Yang dicatat di sini nominalnya adalah 680. Sehingga perlu ditambah, perlu dinaikkan. Jadi supplies dinaikkan dari 680 menjadi 860, itu butuh 180. Berarti supplies dinaikkan 180, account payable dinaikkan 180. Supplies 180 di debit, account payable 180 di kredit. Oke. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengidentifikasi bagian-bagian dari statement of financial position. Kita akan bahas di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.